Halo, Assalamualaikum. Salam kelakir hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum. Apa kabarnya Anda semua hari ini, sobat-sobat semua dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa lagi di tayangan kelakir hukum. Tadi di awal video ini mungkin sobat sudah melihat seperti janji saya sebelumnya bahwa saya membuka kesempatan kepada sobat semua yang tergolong UMKM untuk mempromosikan secara gratis usahanya di channel YouTube saya ini. Tadi sudah dilihat ada UMKM dari sobat semua dan responnya cukup antusias. Ada yang dari Medan, ada yang dari Pekanbaru, dan juga ada yang dari Palembang. Nah, semoga dengan usaha kecil ini bisa membantu mempromosikan sehingga dagangan ataupun usaha sobat semua masih tetap berjalan di masa pandemi ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan menjadi fenomena di masyarakat selama masa pandemi, yaitu terkait jasa pinjaman online. Berdasarkan data yang saya kutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan, pada awal tahun 2021 jumlah pinjaman online yang sudah tersalurkan di masyarakat itu nilainya sebesar 159 triliun rupiah. Nah, akumulasinya ini melonjak signifikan pada bulan Mei 2021 menjadi sebesar 207 triliun rupiah. Wow, jadi nilainya sangat fantastis sobat-sobat semua. Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa selama masa pandemi ini pinjaman online sangat melonjak penggunanya. Nah, saya mencoba kutip dari pendapat Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga yang dimuat pada laman Unair News pada tanggal 13 Juli 2021. Ya, ini menurut Profesor Bagong Suyanto, meningkatnya penggunaan pinjaman online di masyarakat selama masa pandemi ini dipengaruhi oleh faktor fleksibilitasnya yang tinggi. Artinya fleksibilitas di sini kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman uang dibanding dengan ketika melakukan pinjaman melalui lembaga formal seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, fleksibilitas ini memang bisa kita lihat kalau di dalam pinjaman online ini dari syarat pengajuannya hanya cukup KTP, kemudian nanti berinteraksi dari jasa pinjaman online hanya via telepon, kemudian juga dari cicilannya bisa ditentukan sendiri dan juga tidak memerlukan jaminan atau agunan pada saat mengajukan pinjaman. Nah, jadi inilah faktor menurut Profesor Bagong Suyanto yang membuat jasa pinjaman online ini meningkat cukup signifikan selama masa pandemi ini. Namun juga perlu kita ketahui, di samping kemudahan atau fleksibilitas yang tinggi ini dari pinjaman online, faktanya di tengah masyarakat banyak pula hadir jasa-jasa pinjaman online yang ilegal atau bermodus penipuan. Sehingga ketika seseorang meminjam melalui jasa pinjaman online itu, pada saat nanti pelunasan itu nilainya melebihi dari nilai pinjaman awal dan nilainya cukup fantastis. Dan ini terjadi di tengah masyarakat dan bisa kita lihat pada pemberitaan media di beberapa waktu lalu. Yang hanya minjam 10 juta, tiba-tiba ketika jatuh tempo harus mengembalikan ratusan juta rupiah. Nah, ini perlu diwaspadai. Nah, dan ini nanti akan kita bahas sebetulnya seperti apa sih legalitas sebuah pinjaman online dari sisi hukum maupun regulasi yang berlaku di negara Indonesia ini. Jadi, pinjaman online ini sebetulnya merupakan salah satu bagian dari yang namanya fintech atau financial technology. Financial technology sendiri ini itu kalau dimaknai secara awamnya yaitu
sebuah jasa keuangan yang berbasis teknologi. Nah, fintech ini secara garis besar menurut BI maupun menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ya ini bisa dibedakan atau terdiri dari 4 jenis. Nah, yang pertama itu dia bergerak di bidang crowdfunding. Ya, ini penggalangan dana. Jadi ngumpulin donasi-donasi seperti yang mungkin sobat tahu semua. Salah satu jasa penyedia yang cukup terkenal dan iklannya sering muncul di beranda medsos kita. Nah, itu jadi yang pertama berupa crowdfunding. Lalu kemudian jenis fintech yang kedua, ya ini berupa pemberian modal usaha. Jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai usaha, nah bisa mengajukan pinjaman modal usaha melalui jasa pinjaman online ini. Jadi ada beberapa platform itu menyediakan jasa pinjaman online, tapi khusus untuk memberikan modal usaha. Jadi bukan untuk keperluan konsumtif. Lalu jenis yang ketiga dari fintech ini yaitu pembayaran digital. Sobat-sobat pasti sering tiap hari mungkin malah apalagi di masa pandemi ini belanja melalui secara online. Nah, itulah salah satu bagian dari fintech yang termasuk kategori pembayaran digital. Kemudian yang terakhir, salah satu jenis fintech, ya ini pinjaman online atau juga dikenal dengan istilah peer-to-peer lending. Nah, jadi peer-to-peer lending ini atau pinjaman online itu sebuah jasa pinjaman online yang dikelola oleh sebuah platform, yang mana platform inilah yang menghubungkan antara si peminjam dan penerima pinjaman. Khusus untuk pinjaman online ini berdasarkan data yang saya kutip dari Satgas Waspada Investasi, itu sejak April 2018 sampai dengan April 2021, Satgas Waspada Investasi ini sudah memblokir sebanyak 3.198 platform pinjaman online ilegal. Jadi betapa sangat banyaknya, jumlahnya 3.000-an, sedangkan yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman atau platform pinjaman online yang legal itu per Juli 2021 hanya sekitar 100 platform jasa pinjaman online. Artinya ini yang harus sobat semua waspadai, jangan tergiur dengan kemudahan memperoleh pinjaman sehingga abai terhadap legalitas dari si jasa pinjaman online tersebut. Sebetulnya Otoritas Jasa Keuangan sudah mengeluarkan regulasi terkait jasa pinjaman online ini. Ya, ini di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Beberapa hal yang diatur di dalam POJK ini yaitu diantaranya yang pertama mengenai status dari si jasa pinjaman online, yaitu apa? Jasa pinjaman online harus terdaftar atau berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. Terdaftar ini maksudnya diberikan status boleh memberikan pinjaman online atau mengelola jasa pinjaman online, jangka waktunya hanya 1 tahun. Nah, ketika lewat 1 tahun, si jasa pinjaman online ini selanjutnya harus mengurus izin pada Otoritas Jasa Keuangan yang masa berlakunya itu selama jasa pinjaman online itu beroperasi atau tidak ada jangka waktunya. Tapi kalau seandainya sejak beroperasi kemudian 1 tahun berikutnya si jasa pinjaman online ini tidak mengurus izin atau tidak mengubah statusnya yang tadinya terdaftar menjadi berizin, maka secara otomatis sejak 1 tahun berikutnya itu si jasa pinjaman online sudah tidak punya legalitas lagi untuk memberikan atau mengelola jasa pinjaman online. Lalu yang perlu sobat semua perhatikan, di dalam regulasi yang sudah diatur, sebuah jasa pinjaman online setelah dia memiliki statusnya terdaftar atau berizin harus mempunyai kantor yang nampak atau diketahui wujud fisiknya di mana. Kemudian jelas nomor teleponnya yang bisa dihubungi, dan nomor telepon ini bukan nomor handphone atau nomor pribadi.
Nah, kemudian yang ketiga, mempunyai email. Jadi ketika misalkan Sobat Afgan mengajukan pinjaman online dan menanyakan di mana lokasi kantor si jasa pinjaman online tersebut dan tidak bisa ditemukan atau diketahui keberadaannya, maka sudah bisa dipastikan bahwa jasa pinjaman online itu ilegal. Lalu yang berikutnya yang diatur di dalam regulasi POJK tersebut terkait pinjaman online, yaitu hak akses dari si jasa pinjaman online kepada si calon nasabah. Jadi ketika si pinjaman online menghubungi calon nasabah, yang dibolehkan oleh regulasi yaitu hanya mengakses 3 hal. Yang pertama mikrofon, yang kedua kamera, dan yang ketiga lokasi atau map dari si calon nasabah dengan seizin dari si nasabah atau si calon peminjam. Jadi ketika calon peminjam tidak mengizinkan untuk mengakses, maka tidak boleh si jasa peminjam online ini untuk mengakses ketiga hal tersebut. Jadi jangan sekali-sekali sobat semua memberikan hak akses kepada jasa pinjaman online untuk mengakses nomor HP atau phonebook yang ada di ponsel sobat semua. Lalu yang terakhir, satu hal yang cukup penting untuk sobat semua ketahui, bahwa pinjaman online ini sudah memiliki ketentuan besaran bunga pinjaman yang harus dibebankan kepada si peminjam. Secara regulasi, besarnya atau nilai bunga pinjaman ini tidak diatur di dalam POJK nomor 77 tahun 2016 yang saya katakan tadi. Namun diatur di dalam Code of Conduct Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Nah, di dalam Code of Conduct tersebut, besarnya bunga pinjaman itu yang dibebankan kepada si peminjam itu nilainya sebesar 0,8% per hari keterlambatan. Dan nilainya itu tidak boleh melebihi dari 100% total dari hutang pokoknya. Nah, saya contohkan seperti ini. Misalkan sobat meminjam dana dari pinjaman online sebesar 1 juta rupiah dengan jangka waktu 2 minggu. Nah, ketika sampai jatuh tempo 2 minggu berikutnya, sobat belum bisa mengembalikan hutang pokoknya itu yang nilainya 1 juta tadi, maka setiap hari keterlambatan tidak bisa melunasi itu bunganya dibebankan sebesar 0,8%. Dan ketika di total nilai bunga pinjamannya ini sudah sama dengan nilai 1 juta rupiah tadi, maka sudah tidak bisa lagi atau sudah cukup sampai di situ nilainya. Jadi artinya ketika misalkan sobat meminjam dana sebesar 1 juta, maka besarnya biaya bunga pinjaman yang harus nanti dikembalikan ketika sobat semua tidak bisa mengembalikan tepat waktu hutang tersebut, itu nilainya maksimal 1 juta rupiah. Sehingga totalnya yang harus sobat kembalikan adalah 2 juta rupiah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi sobat semua sehingga tidak gampang tergiur atau tertipu oleh jasa pinjaman online ilegal. Dan juga sebelum saya menutup tayangan ini, kembali saya sampaikan, silakan kepada sobat semua yang ada dimanapun yang bergerak di bidang UMKM, silakan untuk mempromosikan dagangannya melalui channel YouTube ini secara gratis. Nanti silakan diposting dan di-mention atau di-tag akun IG saya, Afgan Law Firm, dan insya Allah akan saya tayangkan pada tayangan video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh, dan selalu terapkan protokol kesehatan. Salam kelakir hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum.